Bongkar taktik Erick Thohir lindungi timnas dari permainan kotor lawan di putaran 4. Tensi makin panas, apalagi lawan-lawannya dari kawasan yang dikenal penuh trik licik. Erick Thohir tak tinggal diam-diam siapkan pengamanan berlapis untuk cegah segala bentuk kecurangan. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Awalnya diabaikan Kluivert, Beckham putra balas dengan aksi gila di lapangan. Tak masuk daftar awal, Beckham putra sempat dipandang sebelah mata. Tapi kini dia langsung bikin perbedaan. Timnas Indonesia punya amunisi rahasia baru yang tak bisa diremehkan. Simak detail lengkapnya di sini. Dikasih jam Rolex langsung sama Prabowo, ini kata mengejutkan Jay Itzes. Jay Itzes tak bisa menyembunyikan senyumnya usai menerima hadiah mewah dari Presiden Prabowo. Sebuah jam tangan Rolex mewah melingkar di pergelangan tangannya. Tapi yang bikin netizen heboh justru komentarnya yang tak disangka-sangka. Simak fakta lengkapnya di sini. Supporter ngamuk paksa masuk SUGBK, PSSI langsung bereaksi keras. Kericuhan pecah di gerbang SUGBK saat laga panas Indonesia versus Cina. Supporter memaksa masuk meski kapasitas stadion nyaris penuh. PSSI pun tak tinggal diam dan keluarkan peringatan keras. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Bongkar taktik Erick Thohir lindungi timnas dari permainan kotor lawan di putaran 4. Tensi makin panas, apalagi lawan-lawannya dari kawasan yang dikenal penuh trik licik. Erick Thohir tak tinggal diam-diam siapkan pengamanan berlapis untuk cegah segala bentuk kecurangan. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir berjanji akan memberikan persiapan maksimal untuk Timnas Indonesia. Timnas Indonesia baru saja memastikan lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemenangan 1-0 atas Cina membuat skuad Garuda finish di posisi keempat klasemen grup C. Mereka sebenarnya masih memiliki satu laga yakni melawan Jepang sebelum fokus ke babak selanjutnya. Erick Thohir menjelaskan bahwa skuad Garuda langsung menatap langkah mereka ke depan. Tentunya putaran keempat nanti akan lebih sulit dan mereka harus berjuang keras. Total ada 6 tim yang memperebutkan 2 tiket ke Piala Dunia. Salah satu sarana yang akan digunakan oleh timnas adalah menggelar laga uji coba pada bulan September mendatang. Kali ini lawan yang dipilih adalah dari Timur Tengah sebagai gambaran lawan Indonesia. Tentu kenapa uji coba di bulan September melawan Kuwait dan Lebanon? Karena kita akan melawan tim Timur Tengah, kata Erick Thohir. Salah satu yang jadi perhatian adalah pertandingan nanti akan digelar di Arab Saudi atau Qatar. Tentunya bagi skuad Garuda ini akan sangat menyulitkan karena bermain tandang. Di sisi lain, laga terakhir saat tandang ke markas Bahrain berjalan cukup kontroversial. Tentunya ini jadi sorotan karena tinggal selangkah lagi mereka bisa berlaga di Piala Dunia. Ketum PSSI meminta publik untuk tidak berpikiran negatif sebelum bertanding. Saat ini fokus utama adalah memberikan persiapan maksimal untuk skuad Garuda. Apalagi putaran keempat kualifikasi akan digelar pada bulan Oktober nanti. Masih ada waktu untuk timnas bisa berbenah setelah beberapa pertandingan terakhir. Dia yakin Indonesia bisa tampil maksimal dan bisa menjaga kans ke Piala Dunia. Kita tidak boleh berpikir itu dalam kurung kecurangan. Kita bermain sebaik-baiknya kalau kita dicurangi apapun ketahuan. Jadi kita sendiri harus tunjukkan performa terbaik, tutupnya.
Awalnya diabaikan Kluivert, Beckham putra balas dengan aksi gila di lapangan. Tak masuk daftar awal, Beckham putra sempat dipandang sebelah mata. Tapi kini dia langsung bikin perbedaan. Timnas Indonesia punya amunisi rahasia baru yang tak bisa diremehkan. Simak detail lengkapnya di sini. Beckham putra mengubah pandangan Patrick Kluivert dari awalnya tak melirik, kini menjadikannya super sub Timnas Indonesia. Betapa indah musim 2024/25 bagi Beckham putra Nugraha. Adik Gianzola itu mengakhiri Liga 1 2025/26 sebagai juara 2 musim beruntun bersama Persib Bandung. Ia menjadi pemain lokal paling konsisten di lini depan, seirama dengan performa gacor Ciro Alves dan Tyrone Del Pino. Meski begitu, bobotoh dan supporter netral keheranan saat penampilan impresif Beckham tak diganjar dengan panggilan Timnas Indonesia oleh Patrick Kluivert. Dalam skuad perdana Kluivert pada Maret, tak ada nama Beckham dalam daftar panggil. Sikap yang sama juga diambil sang mener pada jeda internasional Juni, lagi-lagi tak ada nama Beckham. Meski begitu, mantan asisten Louis van Gaal itu kemudian terpaksa memanggil Beckham lantaran situasi cedera di lini serang Garuda. Dicoretnya Septian Bagaskara dalam kurung Dewa United menjadi pintu masuk bagi pemain yang akrab disapa Entam. Selama 1 pekan di training camp Bali hingga Jakarta, pemain 23 tahun itu rupanya berhasil mencuri perhatian Kluivert. Dari awalnya tak melirik Kluivert, kini melihat Beckham bisa memainkan peranan penting dalam laga Timnas Indonesia kontra Cina. Memang belum menjadi starter, tetapi Beckham menjadi pemain pertama yang dimasukkan dari bangku cadangan dalam kurung bersama Kevin Dix. Beckham kemudian menampilkan apa yang biasa ditunjukkannya setiap pekan di Liga 1, berupa dribble membelah pertahanan lawan untuk mengkreasi peluang bagi Dix. Beberapa saat kemudian ia memenangi bola di dalam kotak dan dijatuhkan pemain lawan, tetapi wasit tak memberi hadiah penalti. Begitulah seharusnya seorang pemain pengganti dan label super sub layak disematkan pada Beckham. Di babak kualifikasi ini jadi momen pertama saya di tim senior, ucap Beckham di Mixed Zone Stadion Utama GBK yang dihadiri bolasport.com. Ini suatu kebanggaan bagi saya karena tidak bisa menyangka bisa tampil di depan supporter yang begitu banyak. Itu adalah caps pertama Beckham di timnas senior setelah terakhir kali dipanggil di timnas U-Strip 23. Sepak bola adalah hidup saya tidak ada tekanan, jadi bukan hambatan. Tentunya saya harus menjawab kepercayaan dari pelatih dan harus saya jawab, ujarnya. Tantangan berikutnya adalah Jepang, sekaligus persaingan makin memanas seturut kembalinya Marcelino Ferdinand. make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Dikasih jam Rolex langsung sama Prabowo, ini kata mengejutkan Jay Itzes. Jay Itzes tak bisa menyembunyikan senyumnya usai menerima hadiah mewah dari Presiden Prabowo. Sebuah jam tangan Rolex mewah melingkar di pergelangan tangannya. Tapi yang bikin netizen heboh justru komentarnya yang tak disangka-sangka. Simak fakta lengkapnya di sini. Skuad Timnas Indonesia berkesempatan mengunjungi kediaman Presiden Republik Indonesia dalam kurung RI Prabowo Subianto pada Jumat dalam kurung 6 Juni 2025. Pada kesempatan tersebut, tim asuhan Patrick Kluivert mendapat hadiah dari Presiden Prabowo berupa jam tangan mewah Rolex.
Hal ini terungkap dari postingan pemain Timnas Indonesia, Justin Hubner, di akun Instagram pribadinya. Hadiah tersebut merupakan bentuk apresiasi atas keberhasilan Timnas Indonesia mengamankan tiket ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dipastikan finish 4 besar grup C putaran ketiga usai mengalahkan Cina dengan skor 1-0. Duel Timnas Indonesia versus Cina terlaksana di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta, Indonesia, Kamis (5 Juni 2025). Sementara itu, motivasi Jay Itzes langsung meningkat sepulang dari kediaman Presiden Prabowo. Pemain yang juga menjabat sebagai kapten Timnas Indonesia kemudian menegaskan bahwa ia dan rekan-rekannya akan fokus menatap laga terakhir Timnas Indonesia di putaran ketiga. Laga terakhir tersebut yakni bertamu ke kandang Jepang pada 10 Juni 2025. Timnas Indonesia dipastikan finish 4 besar grup C putaran ketiga usai mengalahkan Cina dengan skor 1-0. Duel Timnas Indonesia versus Cina terlaksana di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta, Indonesia, Kamis (5 Juni 2025). Sementara itu, motivasi Jay Itzes langsung meningkat sepulang dari kediaman Presiden Prabowo. Pemain yang juga menjabat sebagai kapten Timnas Indonesia kemudian menegaskan bahwa ia dan rekan-rekannya akan fokus menatap laga terakhir Timnas Indonesia di putaran ketiga. Laga terakhir tersebut yakni bertamu ke kandang Jepang pada 10 Juni 2025. Ya pasti optimis. Mulai hari ini kami bakal fokus untuk laga lawan Jepang, kata Jay Itzes. Lebih lanjut, Jay Itzes mengaku bahwa laga melawan Jepang tetap penting bagi timnya meski sudah memastikan tiket lolos ke putaran keempat. Pemain milik klub Venezia itu bertekad membantu Timnas Indonesia meraih hasil terbaik di kandang Jepang. Hambatan? Tidak ada. Tentu saja kita tahu besok itu pertandingan lawan Jepang. Kami akan fokus bersiap untuk laga terakhir. Karena ini juga pertandingan yang penting, ucap Jay Itzes. make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. Supporter ngamuk paksa masuk SUGBK, PSSI langsung bereaksi keras. Kericuhan pecah di gerbang SUGBK saat laga panas Indonesia versus Cina. Supporter memaksa masuk meski kapasitas stadion nyaris penuh. PSSI pun tak tinggal diam dan keluarkan peringatan keras. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. PSSI buka suara soal adanya insiden tak menyenangkan dalam laga Timnas Indonesia versus Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan antara Timnas Indonesia versus Cina dalam laga ke-9 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis (5 Juni 2025). Laga ini berhasil dimenangkan oleh Timnas Indonesia 1-0. Dengan kemenangan ini, tim Merah Putih pun dipastikan lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasalnya, Bahrain telah dikalahkan Arab Saudi 0-2, sehingga skuad Garuda dipastikan aman dan berhak melaju ke putaran selanjutnya. Tim Merah Putih berhak melaju ke putaran keempat karena Bahrain dan Cina yang berada di posisi terbawah dengan 6 poin tak akan mampu mengejar 4 tim lainnya.
Timnas Indonesia dipastikan telah lolos ke putaran keempat, meski untuk pemain yang finish di posisi kedua masih akan direbutkan oleh Australia dan Arab Saudi. Tetapi Jay Itzes dan kawan-kawan yang sejak awal ditargetkan lolos putaran keempat berhasil memenuhinya. Namun saat Timnas Indonesia berhasil memastikan diri lolos ke play-off. Sayangnya jelang pertandingan dimulai dalam laga krusial antara Timnas Indonesia versus Cina sempat terjadi situasi tak menyenangkan. Terdapat kerumunan supporter yang berebut masuk ke dalam stadion sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Akibat dari kerumunan tersebut menyebabkan pagar pengaman yang ditunjukkan untuk mengatur lalu lintas antrean supporter nyaris jebol. Jelang kick-off, kepadatan supporter yang memasuki stadion semakin bertambah mengingat salah satu basis supporter terbesar di Indonesia yakni Ultras Garuda juga masuk ke stadion. Ultras Garuda yang datang dengan massa berjumlah besar baru masuk ke ring 1 berbarengan dengan bus Timnas Indonesia. Supporter pun mulai memasuki stadion dan ada benturan terjadi di pintu masuk karena terlihat supporter memaksa masuk. Buntut situasi ini, para petugas butuh waktu beberapa menit untuk kembali menetralkan arus pergerakan supporter. Situasi ini sempat ramai jadi perbincangan netizen karena situasi tak kondusif. Menanggapi situasi ini, Yunus Nusi mengatakan bahwa sebenarnya PSSI telah berusaha semaksimal mungkin menertibkan pertandingan. Ya, kami ini kan sudah maksimal untuk menertibkan baik pertandingan maupun supporternya, ujar Yunus Nusi kepada awak media. Kita sangat berharap rekan-rekan supporter yang menonton dan datang ya selalu tertib sesuai aturan yang benar, ucapnya. Yunus Nusi mengatakan bahwa setiap pertandingan PSSI selalu berusaha menggelar laga agar berjalan dengan lancar dan tak ada masalah. Apalagi soal adanya keributan yang ada, tentu saja PSSI tak ingin hal tersebut terjadi. Ia mengaku tak ingin ada pihak yang memaksa masuk hingga berdesakan seperti yang terjadi dalam laga Timnas Indonesia versus Cina tersebut. Dan kita memastikan bahwa pertandingan berjalan dengan baik, khususnya ada keributan tadi malam, kata Yunus Nusi. Ada pihak-pihak yang sedikit sesak-sesakan masuk ke pintu. Kami sebenarnya berharap tidak seperti itulah, jelasnya. Tak hanya mengingatkan agar supporter tak mengulangi hal yang sama kembali seperti laga tersebut. Yunus Nusi juga berterima kasih kepada semua supporter yang mendukung Timnas Indonesia dengan tertib. Bahkan ia mengatakan supporter mendukung tim dengan baik dan tidak ada teriakan negatif. Ini karena sebelumnya saat tim asuhan Patrick Kluivert beraksi melawan Bahrain pada Maret 2025 lalu, sempat ada teriakan rasisme. Buntut teriakan tersebut, PSSI pun dihukum FIFA dengan dikurangi 15% supporter yang hadir di stadion dalam laga melawan Cina. Namun dalam laga melawan Cina memang tak ada teriakan negatif. Oleh karena itu, Yunus berterima kasih kepada semua supporter. Dan tentu kami berterima kasih kepada sebagian besar supporter yang secara umum semua tertib dan tidak ada teriakan-teriakan negatif, jelas Yunus. Dan tadi malam kita ada dari FIFA AFC dan langsung memantau langsung pertandingan itu karena kita sudah mendapat teguran atau sanksi ketika kita lawan Bahrain. Makasih buat supporter, tuturnya. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless.